Stadium General menjadi santri Mbah Mun di Al-Anwar 3, yang ini menunjukkan keilmuan beliau. Semoga dengan bidzikris sholihin tatanazzalur rahmat, dengan berarti menunjukkan kita mengupas atau bercerita Mbah Mun, bercerita orang soleh, akan datang rahmatnya Allah, yang semoga bisa menjadi turunnya rahmat, menjadi semangat, menjadi spirit, roh untuk kita untuk intilak atau berlari menuju kemajuan-kemajuan. Amin ya rabbal alamin. Untuk di sini Mbah Mun itu memang seperti yang jenengan dengar dari beliau, Kiai Haji Tajasin, yang mana memang beliau luas sekali, memang luas sekali keilmiahan. Saya sering memang nggak bisa dikupas secara tuntas, karena memang nggak bisa, memang luas. Memang beliau, kalau bahasa Arabnya itu alim mausui. Jadi gini, di dunia pendidikan zaman sekarang yang menjadi kritikal atau masukan lah, untuk masukan. Kalau sekarang ini banyak ulama yang bertakhasus dalam bidang ilmu tafsir, dalam bidang mencetak ilmu ini, dalam bidang takhasus ilmu hadis dan macam-macam. Tapi sekarang ini ada sebutan atau generasi yang sekarang intelektual sekarang dibutuhkan nanti ulama yang mausu'i atau ulama yang ensiklopedia. Ulama yang menjadi ensiklopedia dalam arti berbagai bidang, menguasai berbagai bidang beliau bisa. Hal ini juga disebutkan dalam dari dulu, seperti Ibnu Qutaibah, beliau muhadis, ahli lughah, dan berbagai bidang beliau masuk. Beliau memang Mbah Mun, memang beliau ulama yang disebut bahasa Arabnya ini yang mausu'i atau ensiklopedia. Akan tetapi ini kan judulnya kan menjadi santri Mbah Mun di Al-Anwar 3. Jadi apa sih yang kira-kira umpama saya pikirkan, saya renungkan sebentar, apa sih, bagaimana kalau Mbah Mun, yang diinginkan Mbah Mun dari santri Anwar 3, dalam arti sebagai kacamata saya pribadi yang mungkin banyak kekurangan, tapi semoga menjadi masukan. Beliau Kiai Maimun Zubair ini yang kita pelajari, beliau ini satu semangat belajar. Dalam arti semangat belajar sampai usia sepuh beliau. Saya masih ingat di Mekah, dan bukan di Mekah tok. Beliau ini ketika singgah melihat buku atau kitab, ini beliau pegang, baca. Kadang sampai sudah banyak yang di sekeliling beliau, 10 menit, seperempat, baru beliau tutup. Asik membaca. Saya mondok di Mekah 2004 sampai 2014. Setiap tahun, alhamdulillah, abah saya haji. Ya, saya itu paling bejo, mondok di jauh tapi dititi terus ya. Paling enak saya. Ya alhamdulillah, tapi ya gini, nggak begitu kuat seperti Kak Gofur, nggak seperti kuat seperti Gus Bahak dan lain-lainnya. Jadi saya melihat, saya belajar
bahwa yang saya perhatikan beliau ini semangat belajar beliau sampai sepuh. Kalau ada kesempatan nganggur atau apa, beliau membaca. Ibadah yang paling senang beliau membaca, baik itu Quran kalau di rumah karena kiai atau kanjeng Nabi itu kan senang baca keadaan, harus baca Quran, harus baca berita, membaca kitab. Ini sangat-sangat tentara dari beliau. Ya. Kedua, beliau ini dengan berbagai kesibukan beliau yang menjadi saksi banyak, ini jelas Gus Baha, beliau produktif menulis. Ini kan karena dalam koridor bagaimana sih dalam dunia pendidikan Mbah Mun, ini kan Anwar 3 dalam judulnya ya, santri Mbah Mun dan Anwar 3. Beliau dengan berbagai kesibukan sebagai kiai masyarakat, sebagai pengurus di Masjid Jami sama Kiai Rafiq. Dari waktu kecil saya melihat beliau itu ngitung uang kotak setiap Jumat, kotak amal. Dalam arti beliau ini aktif di Masjid Jami dengan berbagai kesibukan, tapi saya itu sendiri sampai heran. Pada waktu itu kan saya kan akhir-akhir menanginya kitab-kitab terakhir. Seingat saya Abah itu nggak pernah nulis, nggak pernah ini banyak. Tapi kok muncul kitab lagi, muncul karangan lagi. Bahkan kemarin saya omongan sama kakak saya, Ki Mustafa Akin, yang baru saya dengar, beliau ngarang khutbah itu, khutbah Jum'ah pakai bahasa Arab. Beliau kayak Mustafa Akil menjadi langganan, kepingin dari dulu sebelum jadi mantu sudah dekat sama Mbah Mun. Ini yang kepingin jadi mantu nanti dekat ya. Beliau masuk kamar, Allah kata kakak saya ke Mustafa, beliau nggak marah, Mbah Mun itu nggak marah, tapi tetap nulis. Beliau menulis itu jam 10 siang. Untuk khutbah, beliau menulis dengan bahasa Arab hanya sebentar, dan itu sudah menjadi rutinitas. Berarti beliau dalam dunia penulisan, bahkan untuk khutbah berbahasa Arab, nggak sampai 1 jam atau berapa, langsung suruh iki baca, selesai baca, sudah selesai. Berarti beliau mempunyai kecerdasan dalam menulis, mempunyai kecerdasan. Dan perlu diketahui bahwa menulis itu bukan tidak bisa hanya sekali. Kalau nulis jadi buku mungkin jadi, tapi sebagai penulis itu membutuhkan mumarosah atau seringkali. Gak bisa jadi menulis sama penulis beda. Nah, ini beliau sudah menjiwai sebagai seorang penulis. Ya. Lalu tambah banyak setelah saya di Mekah, ada karangan beliau bertambah-tambah, dan dengan berbagai kesibukan beliau, ya subhanallah. Ya. Beliau lagi yang kita teladani. Beliau ini termasuk manhajnya Mbah Mun. Itu musola jangan sampai tidak ada kegiatan 5 waktu. Ketika beliau masih muda, masih mempunyai kekuatan, beliau ngaji itu 5 waktu. Mengajar selain di madrasah, itu ngaji 5 waktu. Dan ini mungkin jarang yang tahu. Karena ini dari Mbah Zubair. Mbah Zubair itu ngaji 5 waktu, tapi jarang yang tahu waktu beliau bertani itu jam 8 sampai jam 11.
Jadi Mbah Zubair itu juga bekerja. Waktu kerjanya itu jam 8 sampai jam 11. Nanti jam 11 beliau mundur, pagi ngaji, Jalalain sama Ihya. Nanti jam 8 beliau ke sawah sendiri, ke sawah turun sendiri, kecuali kalau banyak barang, banyak kerjaan baru manggil santri. Jam 8 sampai jam 11, siang nanti setengah 2, makanya Abah ngaji itu jam 2 juga, itu ikut Mbah Zubair, asar, maghrib, isya ngaji lagi. Mbah Mun juga begitu, mengaji sampai 5 waktu. Ngaji sampai 5 waktu. Bahkan kalau kosong, bahkan puasa itu pernah kosong, kan di murid anak-anaknya ya, pada waktu itu sudah putra-putranya, ya dimarahi, kalau kosong dimarahi. Kalau saya terlambat dimarahi, alhamdulillah ya. Saya itu sekarang merasakan, alhamdulillah dimarahi. Untung masih menangi dimarahi. Ya. Jadi senang. Begitu ditinggal beliau sudah terbiasa dimarahi. Akhirnya tidak menjadi beban berat karena sudah terbiasa. Ya. Alhasil, bagaimana semangat beliau belajar, mengajar dunia ini, beliau sangat tinggi, sampai beliau ini untuk semangat belajar, sampai beliau ini mengatakan man izdada khusyu'an izdada jahlan, seperti apa? Ya, sampai populer. Makanya ada yang kayak macam-macam lah ya. Ya, man izdada khusyu'an izdada jahlan. Ini beliau sangat sering sekali karena menginginkan murid-murid beliau itu fokus atau 90% waktunya untuk, mungkin bisa dikatakan 90% untuk belajar. Ibadahnya untuk belajar mengaji. Terus ini saya kira yang perlu ingat-ingat, yang perlu diingat-ingat. Jadi satu, semangat belajar mengajar. Yang kedua adalah beribadah. Jadi jangan lupa, santri ini menurut saya, walaupun yang ditonjolkan Mbah Mun, kata-katanya beliau itu adalah ilmu, tapi jangan sampai lupa bagian dari beramal, dari beribadah. Beliau memang, saya kira Mbah Mun itu tidak menyuarakan banyak atau tidak mengkampanyekan bahasa, karena saya ini masuk politik jadi bahasanya kampanye ya. Jadi tidak mengkampanyekan untuk beribadah banyak. Tapi kalau menjadi murid Mbah Mun yang cerdas, saya kira Mbah Mun ini sangat berhubungan dengan beribadah. Sampai bilang beliau, saya ini enggak mau mengijazahkan thariqah. Berarti apa? Beliau sudah mempunyai thariqah. Sudah pantas untuk memberikan thariqah. Berarti beliau sudah mempunyai amal. Cuma enggak mau beliau masuk dalam hal ini. Karena ada alasan, enggak pantas saya sebutkan di sini. Ya. Jadi beliau santri, jangan lupa, jangan sampai. Jadi yang saya pahami dari Mbah Mun, mestinya santri itu sudah senang dengan ibadah aslinya. Cuma kesenangan ini jangan lebih-lebih. Jadi karena gini, sama Mbah Mun itu memahami kata-katanya itu jangan diambil secara langsung. Karena beliau sangat pas. Ketika ngomong, ini diambil secara mutlak. Saya itu dulu, waktu kecil saya itu ketika Mbah Mun
ber apa pidatonya sederhana sekali atau gimana? Karena pada waktu bukan kesalahan Mbah Mun, tapi kesalahan saya yang tidak tahu yang tidak paham dengan keadaan. Jadi memahami Mbah Mun harus memahami siapa mukhotabnya, siapa yang di depannya beliau. Jadi ketika Mbah Mun manisdada khusyu'an, isdada jalan, itu pemahaman saya bukan berarti ini orang itu harus nakal. Ya, kalau gitu harus wah gak usah khusyuk. Ya. Ini. Karena yang saya sering alami saya sama Mbah Mun itu menganggap semua itu sudah khusyuk. Mbah Mun itu menganggap wong pidato sama SD itu sangat tinggi sekali. Berarti mungkin pemahaman saya Mbah Mun itu menganggap orang SD juga pintar-pintar. Menganggap orang biasa itu pintar-pintar. Jadi dalam koridor manisdada khusyu'an isdada jalan, itu saya kira Mbah Mun itu menganggap semua itu sudah khusyuk semua. Sampai Gus Amin lah saya kira dihusnudan di Mbah Mun. So, ya. Jadi apalagi beliau nampak ketika setelah subuh mulai zaman dulu itu wiridannya pasti sampai sholat duha, nggak lepas. Belum ibadah sosial, belum ibadah lainnya. Ya, ini nggak patut saya banyak-banyak, langsung saya persingkat. Lalu, ya, jadi tadi itu beribadah haliyah beliau yang mengajarkan kita. Yang ke-C, mungkin jarang yang tidak tahu beliau ini banyak belajar dengan kiai-kiai sepuh sebelum beliau. Beliau dekat dengan ulama-ulama sebelum beliau. Yang hal itu seperti beliau kakak saya Kak Yasin mengatakan beliau di sama Mbah Mana dekat, di Mekah dekat, Mbah Bisri dekat. Sampai sama ulama saya tuh kan alhamdulillah terakhir diberi taufik pada Allah. Alhamdulillah saya terakhir itu senang sama Abah, duduk terus. Kecuali setahun setengah terakhir karena memang sudah nggak ada kursi di depannya. Anaknya nggak dapat kursi, saya nggak bisa duduk. Sulit, pokoknya banyak tamu lah, saya repot. Tapi sebelum setahun setengah, alhamdulillah sering sama Abah. Itu kalau ada cerita orang datang di mana, cerita itu ada kiai ini. Per daerah itu tahu kiainya. Ini daerah ini kiai ini gimana cerita? Biar ada kiai ini di daerah Cilacap yang Mencel itu ada kiai ini. Sampai orang daerahnya kadang nggak tahu sendiri. Loh, sih kok ada ini? Jadi lebih tahu keadaan keadaan daerahnya daripada orang rumahnya. Oh ini ceritanya gini, kiai ini ceritanya gini. Ini kan menunjukkan dekatan beliau bersama ulama-ulama sebelum beliau bisa cerita ini. Oh ulama ini. Jadi Mbah Mun itu kenapa beliau bisa menemukan ulama? Karena beliau sebelumnya juga menyaring para ulama-ulama. Bahkan saya mendengarkan itu beliau pernah sempat ngaji sama Habaib di Kudus. Ini kan jarang tahu. Pernah membaca kitab ada Habib Kudus pada waktu mudanya. Sehingga bisa cerita ada Habib itu pakai kopiah hitam terus ya. Tapi ulama alim itu yang di Mbah Mun pernah ngaji pada beliau. Pernah baca kitab pada beliau. Ya. Jadi kalau sebagai santri, maka perbanyaklah ngaji, perbanyaklah guru, tapi yang tentu utamanya kepada Mbah Kiai Haji Abdul Ghafur. Itu menjadi guru sudah
kamu pegang pertama. Pokoknya itu yang pertama. Ya. Semua tambahan. Semua apa? Mbah Mun itu guru futuhnya nong ini Mbah Zubair. Sering saya mendengar aku itu ngene tadi. Jadi kalau di Anwar 3 sudah beliau yang sudah terkenal bukan di Indonesia tapi saya kemana-mana ke luar negeri, beliau Kiai Dr. Al-Azhar, beliau pokoknya penuh prestasi lah. Itu jangan pegangi. Tapi untuk menambah, untuk tambahan itu berbanyak ngaji, banyak ngaji. D terakhir keempat, saya menjadi santri Al-Anwar 3. Apa? Menjadi santri Al-Anwar 3 generasi setelah Mbah Maimun, kalau sama seperti muridnya Mbah Maimun itu tidak ada kemajuan. Di samudra ada sungai, ada ini. Jadi kalau generasi setelah Mbah Maimun ngaji di sarang masih seperti muridnya pada waktu itu masa Mbah Maimun, berarti nggak ada kemajuan. Nggak bisa seperti yang nggak bisa meniru dengan Mbah Maimun. Mbah Maimun muncul, ada yang sekarang gemar belajar ini, ada yang belajar tafsir, ada yang belajar fikih, ada yang masuk hadis, ada yang masuk ini. Tetapi sebagai penerus Mbah Maimun harus semua ini lini-lini ini harus terpenuhi. Itu baru muridnya Mbah Maimun. Ya, makanya karena saya masih hidup, berarti ini masa perjuangan saya, masih masa saya hidup, berarti masa perjuangan saya. Berarti tugas saya sekarang, kalau pengen meniru Mbah Maimun, saya dan kita semua Mbah Maimun harus mengeluarkan yang lebih dari itu. Tapi kalau sebagai muridnya, jangan di Anwar 3, jenengan harus lebih pintar daripada kami. Harus lebih pintar daripada kami. Kalau kita masih ada di Mesir, ada ini dengan berapa jurusan, jenengan harus semua jurusan terpenuhi. Itu yang saya kira perlu disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi penyemangat, dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Gus. Matur suwun dumateng Gus Iit. Ini terakhir Gus Bahak. Ya Allah. Kalau yang Gus Yasin dari sisi kenegaraan, Gus Iit dari sisi ilmiah, Gus Bahak dari sisi humaniora, dari sisi sentuhan hati manusia sesama manusia. Saya yakin di tempat saya itu desa sekali. Orang di atas gunung di Banyurip di sowan Yai merasa seperti keluarganya Yai. Masih bisa dibuktikan. Dari yang mana lagi ketemu Yai merasa dihormati Yai seperti keluarganya Yai. Sehingga setiap yang datang siapapun ditanya, aku ambek Yai itu kok keluarga nilasa Indonesia kok ngaku ngono kabeh. Jadi sangat diharapkan sisi humaniora, sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Padahal di Banyurip itu tempat minyak ilegal itu, minyak apa ya? Kalau ada Pertamina di sana Pertamini, minyak ilegal itu sowan Yai ya ditemoni Yai, ditanya anakmu piro, wedhusmu ono sing mati apa ora, ya seperti itu. Sehingga merasa dihormati, disentuh sisi kemanusiaannya. Sehingga Yai dimanapun orang didatangi Yai itu bahagia.
Seperti misalkan saya didatangi Gus Bahak, bahagia rasanya. Cuman Gus Bahak tidak mungkin ke tempat saya, tidak mungkin kelihatannya. Ada satu yang seperti persamaan Yai dengan Gus Bahak yang saya ingat. Orang sowan Yai itu selalu diterima dengan sepenuh hati. Siapapun yang sowan, pintu selalu dibuka. Tidak usah aturan protokoler, tidak. Yai hadir, Yai sehat, Yai apa? Orang sowan diterima dengan senang hati. Ini maziyah keistimewaan yang sangat tidak dimiliki oleh Gus Bahak. Sepakat ya? Mau sowan Gus Bahak itu ngalah-ngalahi sowan Kanjeng Nabi saja, disowani siapa saja mau. Apa ini sandure Kanjeng Nabi kira-kira? Saya sowan itu yang nemoni Gus Sabror. Wah, nanti kalau saya kepanjangan malah saya yang ngomong ini. Tidak pantas saya. Monggo Gus sisi huyumani ora Yai. Orang selalu mengharapkan kehadiran Yai sebagaimana mengharapkan kehadiran beliau. Kita menghadirkan Yai di hati kita. Kita menghadirkan Gus Bahak di HP kita. Itu. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, sangat kita hormati Kiai Haji Aufal Marom selaku Ketua Yayasan Al Anwar 3. Pimpinan sekaligus pengasuh Anwar 3 Kiai Haji Abdul Ghafur, wonten Gus Iid, Mas Najib, dan yang saya hormati semua dosen, adik-adik yang saya cintai. Saya ini alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik-naiknya. Karena seumur-umur saya ini hanya bangga punya guru Mbah Mun. Tapi malam ini punya guru baru. Nah, ini sekaligus Pak dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal tadi, Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini satu kezaliman. Jadi tapi saya senang ya, karena apa ya, ciri jadi wali itu harus mazlum dizalimi. Jadi saya pastikan tidak balas lah, karena beliau ngangkat derajat saya. Saya tadi pertama bilang murid saya Gus Bahak itu saya senang sekali, seseneng-senengnya. Karena baru ini malam tersial saya. Saya dulu masih ingat ketika Gus Najih di Mekah terkenal alim alamah karena ngarang kitab. Di Syufur tahun pertama Mbah Mun muji-muji karena mumtaz di Al-Azhar. Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya. Kalau Gus Amin karena ngelepas kambing di musola. Jadi jameknya sama-sama bikin heboh. Jadi ya itu saja lah. Niru itu tidak bisa penuh ya, sudah niru hebohnya saja. Tadi karena Gus Aufal baru masuk, tadi Gus Aminoto bilang gini, Gus Aufal, dulu Mbah Mun sayang saya sampai dicatrikan istri. Apa Gus Yofur bisa nyarikan saya istri? Itu benar-benar kefasikan baru dalam. Jadi kita rileks saja karena ini apa ya, guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi.
Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Zofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib. Dan itu saya kenang betul. Isma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Yatahaqqaqu bisukun tarkul qat'i wa bisukun tarkul qadar. Pasti Pak Amin tidak bisa. Hafal sebanyak ini tidak bisa. Jadi dia itu pelarian karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level lah, kira-kira gitu. Tidak level, jadi nggak level. Artinya begini ya, malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Zofur, dengan Gus Saufal. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan lepas kambing di musola. Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah, itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Zofur sekolah sampai doktor, bahwa ulama Sa'alim Mbah Mun, Putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus. Jika Gus Zofur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk, tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk. Karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin, dia enggak khusyuk, supaya enggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus. Ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega ketika mau haji. Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya. Ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos, kemudian ada dosa yakulu ba'dum ba'do. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah safkut dima, jangan sampai terjadi. Karena beatan pertama Al-Quran adalah wa itakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu. Dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin. Upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zofur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zofur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang kitab. Karena ketika negara lain bingung, ya, kata beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang, terbangan. Gitu. Ya ini ya gejlok-gejlokan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru. Terminan dosen Anda ya mulai yang waras kayak Gus Zofur sampai yang kewarasannya kita tidak tahu tapi ya waras. Itu tadi Gus Zofur menambahkan Aminoto Setio Garwo.
Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zofur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Samin itu lama sekali. Saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu kalau saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang ngaku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi ditanya, nah apa kowe Mbak Gofur kok ngotot aku seneng nulis. Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Betulnya Imam Laits itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Laits. Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Tapi sayangnya Imam Laits ini murid-muridnya enggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Laits ini tidak ditadwin, tidak dimudawwan. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Subab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Zofur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Laits dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah. Kail juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajirur Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu enggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Laits mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal Khalidah. Itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini. Tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil buldan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali bin Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abdul bin Amr bin As, ada Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Madinah. Ini naik pangkat ini, seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali. Jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, Al-Laits afqahu min Malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya lah kira-kira gitu. Tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Itu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdullah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanan Najaf kalau istilah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Barokahnya Mbah Mun menulis misalnya Al-Ulama Al-Mujaddidun yang sering dibaca Gus Zofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu Mbah Mun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman. Beliau di antara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah, wal jihad ma'akuli amirin baron kana ufajir, wassalat khalfakuli muslimin ya baron kana ufajir. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid.
Itu kalau nunggu bisarohnya Pak Amin dari setek itu nggak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'al kulli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hashim sampai dulu Mbah Hashim yang bina Pak Karno. Sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Zofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PDI untuk ngaji. Gak kebayang. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan Bang, gue tenang, mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar. Nggih, Mbah Mun seneng sekali. Jangan kira senengnya Mbah Mun karena jabatan, seneng dia. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Dengan tanda petik, ada komunitas yang kayak sholat itu jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul. Dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah saya husnudzon. Kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri NU Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hashim, Gus Mbah Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa kiai Ahmad Siddiq, Wali Maksum, sampai cerita Mbah. Bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren. Dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Jabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mongkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan, karena saya ini kan sudah terlalu kuat lah, kayaknya agak ngefek. Tapi nggih monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin mubalek ya dulu. Namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya. Masuk teman bodoh nih. Ini masyhur ini. Ibunya Pak Rafiq ini nggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerjasama sama bapak sama Mbah Mun, kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, engko apa ono Kiai Nur Salim ono Mbah Mun masak iyo, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni, sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena seneng itu wajib akhirnya. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara, karena dulu Mbah Mun, bapak, Mbah Musa itu ya teman, termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak. Kalau enggak ya tempe terus gitu. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru, jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif itu kata kesit. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih dumateng panjenenganipun Gus Bahak. Selanjutnya bagi sahabat-sahabat yang mungkin punya ganjelan, punya unek-unek, punya pertanyaan untuk disampaikan kepada panjenenganipun, saya persilahkan. Tolong dari putra angkat tangan. Dari putri barangkali ada, angkat tangan. Jangan malu-malu, Ding. Tidak ada. Dari putra silahkan maju, sebut nama dan pertanyaannya dihadiahkan kepada siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru kami, Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar Maun beserta para tamu undangan, narasumber beliau Kiai Haji Idrul Maimun dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin, segenap guru-guru kami yang semoga selalu Allah lindungi. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Nama saya A'anullah dari Indramayu. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada 3, cuman yang satunya sudah dijelaskan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Idrul Maimun tentang perkataan Mbah Yai yang izdada khusyu'an izdada jahlan itu. Kemudian duanya itu, yang pertama, bagaimanakah manhaj Syekhina Maimun Zubair dalam menjaga kualitas ilmunya sehingga beliau sebegitu alimnya gitu. Tadi Kiai Haji Idrul Maimun menerangkan beliau selalu belajar dimanapun, di dalam perjalanan juga. Terus yang saya inginkan karakter yang seperti apa gitu dalam belajar beliau sehingga bisa selalu sukses gitu, selalu pengen belajar, selalu cinta ilmu seperti apa. Mungkin bisa contoh menggabungkan antara akal dan hati, itu kan kita perlu trik-trik gitu. Yang kedua, mungkin ini untuk pertanyaan ini ditujukan kepada beliau Ki Haji Ahmad Bahauddin. Santri yang bagaimanakah yang dicintai, yang sangat dicintai oleh Syekhina Maimun Zubair? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Iit. Monggo Gus. Terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi yang untuk saya, bagaimana Mbah Mun dalam mencintai ilmu ya? Bagaimana bisa eksis mencintai ilmu? Seperti yang saya utarakan, ini kan karena kajian mempelajari biografi beliau. Jadi bagaimana beliau bisa mencintai ilmu dan terus-menerus mencintai ilmu. Dengan ilmu terus bertambah. Ya saya kira yang saya pahami dari kehidupan beliau ini disenangkan ilmu oleh sosok Kiai Haji Zubair. Jadi dalam dunia akademisi, untuk mencari sebuah biografi itu harus mempelajari situasi dan kondisi zamannya. Karena itu yang akan mencetak sosok seseorang tersebut. Di sini kalau saya melihat dari beliau sendiri,
Satu, kecintaan pertama ditumbuhkan oleh sosok Kiai Zubair Dahlan, yang mana Kiai Zubair Dahlan memang suka ilmu, menelurkan seperti Ahmad Sahal, seperti dan banyak orang lah. Termasuk, jadi yang saya sayangkan itu di Indonesia ini orang posonan, orang puasa, ngaji poso itu tidak seakan-akan tidak murid, tidak dianggap murid. Padahal semestinya ana abduman alamani walau harfan wahida, kata Imam Ali. Dan masyayikh saya, orang yang mendengarkan ceramah saja itu sudah dibilang saya mengaku saya murid. Masyayikh saya hada syekhu, hada syekhi, hada syekhi, hada syekhi. Kalau saya melihat para masyayikh yang saya lihat, beliau tidak pernah mengaji kecuali ya ngaji-ngaji sekali, dua kali hadir majlisnya atau ceramah-ceramahnya sudah dibilang hada syekh, sudah bilang hada syekh. Jadi alhasil kembali pada satu, Mbah Mun itu bisa cinta Mbah Zubair ya tadi ya. Mbah Zubair banyak ternyata muridnya Mbah Zubair itu yang lewat posonan. Termasuk Kiai Mahrus Lirboyo, Gus Dur, Kiai putra-putra Jombang dan lain-lain. Itu sudah mengalir dalam hadis tuba liman ro'ani au man ro'an. Karena termasuk kata guru saya, Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Hafidhullah, orang itu tidak mungkin baik kecuali pasti melihat yang baik. Orang itu tidak bisa lewat kitab, lewat membaca, lalu menjadi seorang yang hebat, tanpa melihat sosok yang memang hebat. Makanya saya sini ingin menyampaikan, kalau kepingin lihat Mbah Mun, lihat muridnya. Ada yang serius, alim, ada kayak Gus Baha, alim, ada yang lucu, Gus Amin, juga alim, ya kan? Jadi orang itu kepingin melihat orangnya bagaimana, lihat muridnya bagaimana. Dengan berbagai macam pinter-pinter. Itu berarti Mbah Mun dari berbagai macam ada di Mbah Mun. Alhasil cuma pertama bibit keilmiahan itu dari Mbah Zubair yang saya tadi ucapkan 5 waktu mengaji, muridnya beliau Mbah Sahal dan beliau Gus Baha juga banyak muta'athir dari Mbah Zubair, ngambil dari sisi-sisi kefikihan, dari silsilahnya. Jadi Gus Baha ini dari fikih karena beliau ambil dari Mbah Mun dari Mbah Zubair, dari fikih-fikih beliau, silsilahnya apa bisa muncul seperti salah satu Gus Baha ini, mengambil dari cahaya yang itu. Jadi dari satu itu diteruskan beliau dengan tadi itu, yang banyak tidak terungkap di sosok Mbah Mun, yaitu belajar 1 kali, 2 kali, bahkan saya pernah mendengar saya itu pernah mondok di Tebu Ireng hanya 3 hari. Berarti mempunyai wawasan bagaimana Tebu Ireng, bagaimana beliau cerita tentang ini. Dan itu akhirnya memupuk beliau menjadi sosok yang universal, mengambil dari masyayikh di Indonesia, menjadikan jadi satu jadi banyak kembali. Jadi alhasil bagaimana mencintai, ya memang dari pertama diterus-teruskan. Beliau Mbah Mun seperti tadi, senang ilmu itu ayatul ilmi bil mudzakarah. Beliau masih mengajarkan keilmiahan, terus sering membaca sehingga sampai pun masih gemar membaca. Adapun
cara belajar. Saya sendiri ini yang saya amati dari guru-guru saya, bagaimana sih cara belajar? Cara belajar. Saya sendiri sampai sekarang titik ini, sampai titik sekarang ini, yang saya pandang dari guru-guru saya, bagaimana di realita, orang belajar itu pokoknya ya ilmu semua itu dipelajari. Mau yang satu persatu atau ini, yang saya pahami dari guru-guru saya, jangan ditinggalkan itu. Jangan ditinggalkan semua ilmu. Ini yang saya melihat dari ulama-ulama, dari masyayikh-masyayikh yang saya lihat, sehingga saya yakini dari kehidupan beliau yang dijalankan. Dari Said Muhammad, bagaimana Said Muhammad, bagaimana Mbah Maimun, bagaimana lain-lainnya, Kiai Haji Abdul Ghafur dan lain-lainnya, itu bagaimana belajar. Saya kira belajar semua ilmu itu dipelajari, cuma mungkin ada satu yang difokuskan seperti kata ulama-ulama, itu yang saya pahami, dan ini yang bisa saya sampaikan. Dan banyak juga Mbah Mun itu ilmunya ilmu futuh. Ilmu futuh beliau itu lebih banyak, atau banyak juga gitu, bilang luas juga, sehingga Mbah Mun itu ilmunya bagaimana, ya banyak yang ilmu futuh, seperti biasa dalam dunia ilmiah itu membuka ilmu baru, biasa, dan itu difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak diberikan pada Mbah Maimun. Ya. Jadi mengalir, dipelajari semua, walaupun nanti ada satu kejuruan yang dipelajari, dan kesolehan, ketakwaan, kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan dan diberikan kemanfaatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pertanyaannya untuk Gus Baha, saya ingin. Bagaimana kira-kira personifikasi santri yang dicintai oleh Romo Yai Maimun? Dumateng panjenenganipun tumonggo. Monggo Gus. Monggo tunggu. Seperti yang diterangkan semua narasumber mulai Gus Yasin, namun mencintai semua santri. Saya ingat betul kalau doa ditambahi dan semua santri. Jadi saya yakin semua santri beliau. Ini tentu sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaati li ahlil kabair min umat. Saking baiknya Nabi, umat yang paling beling pun itu masih dapat jatah apa? Syafaat. Tapi kalau tanya yang dicintai fil ilmi, mungkin saya bisa jawab. Karena kalau secara mutlak nanti diskriminasi. Mencintai yang alim saja, yang khusyuk saja, nanti kasihan yang lain. Dan saya tidak akan salah tafsir dalam hal itu, karena itu ma'ruf, beliau mencintai siapa saja sesuai yang dikatakan Gus Zofur dari mulai Gus Yasin. Saya punya pesan sama santri-santri di Al Anwar 3, tidak perlu kecil hati. Jadi saya masih ingat setiap acara di sini, saya alhamdulillah sering hadir, dan Yai juga pasti hadir. Beliau ngendikan di sini lama sekali. Mulai proses mendirikannya sampai setiap acara tahunan, kadang 2-3 kali juga beliau rawuh. Tapi yang saya ingat dari beliau adalah begini, sering beliau ngendikan gini, ilmu itu harus tahqiq. Barokahnya tahqiq itu, kualitas ilmu itu menjadi pembeda. Misalnya begini ya, kita-kita yang terpelajar ketika mengatakan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ajmain ini kalimatun fariqah atau lafdun fasil kalau dalam takrif itu. Bahwa kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ketika seorang Mbah Mun, seorang Gus Zofur, seorang Gus Yasin bilang ajmain, itu memaklumatkan ke semua yang mendengar bahwa ini pegangan kita, ini madhab kita, ini akidah kita, menghormati semua sahabat.
khilafama alaihi syiah. Tentu itu beda syiah yang akramu sahabian wa ahanu sahabian akhar. Sehingga barokahnya kualitas itu kita tahu mengatakan ajma'in ini tidak main-main. Sehingga saya itu kalau muqaddimah khutbah tidak sepanjang Gus Amin tadi, saya yang umum saja. Wassalatu wassalamu terus wala ahli washabi ajma'in. Itu selain saya juga ada ahli hafalan khutbah banyak. Juga memang sengaja supaya ajma'in ini jadi satu akidah. Prinsip ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ajma'in ini, nah mungkin orang-orang awam juga bilang ajma'in. Gak apa-apa meskipun mereka gak paham. Tapi tetap itu jadi maklumat bahwa Islam Indonesia rata-rata ahli sunnah dicirikan dengan menghormati semua sahabat. Nah, sudahlah ini sudah malam. Ini monggo Gus Amin malih diterusaken. Matur suwun dumateng sedantenipun. Saya pembawa atau moderator malam ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir. Sengaja untuk terakhir saya tidak nggojoloki Gus Bahak. Itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Ini tulus Gus. Sampean jenengan bisa melihat aura ketulusan di wajah saya. Sebagai kalimat paling akhir, kita mengharapkan doaul ikhtitam dipun sarirani atau dipandu oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Aufal Marom. Dumateng panjenenganipun wekdal saha kawula sumanggaaken. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار آل الأظهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم يا الله بسر الفاتح والسبب المثاني أن تفتح لنا بكل خير أن تعاملنا معاملتك لأهل الخير أن تجعلنا من أهل الخير يا الله أن تحفظنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا أحبابنا يا الله من كل محنة وشر وضير يا الله اللهم يا الله اجعل يا الله هذا المعهد يا الله اجعل هذا المعهد يا الله معهدا مباركا يا الله اللهم اغفر لمؤسسها يا الله المغفر له شيخنا ميمون زبير يا الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا الله اللهم يا الله أعلي درجاته في الجنة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا الله. اللهم يا الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا الله الحاضرين يا الله، اجعلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا طلابنا يا الله من أهل القرآن، اجعلنا وإياهم يا الله من أهل العلم ومن أهل العمل ومن أهل الصلاح والفلاح والنجاة والسعادة الدنيوية والأخروية. اللهم يا الله، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة.